wabarakatuh. Saya Afifah Nur Hidayati dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi mengenal manusia purba. Indonesia merupakan salah satu tempat penemuan dari manusia purba. Apa sih manusia purba itu? Manusia purba disebut dengan prehistoric people atau manusia prasejarah yang sekarang dikenal dengan nama manusia praaksara. Sesuai dengan namanya, manusia praaksara merupakan jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Peninggalan manusia purba di Indonesia yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. 1. Sangiran. Sangiran berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Situs Sangiran ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.I. Skemuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari Sangiran. Eugene Dubois yang juga pernah datang ke Sangiran, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald mengutamakan artefak litih itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkait dengan penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum tahapan Homo sapiens, manusia modern. Saya Bondan Fadila ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Afifah. Trinil Ngawi, Jawa Timur, sebelumnya penemuannya di Trinil. Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kudung Brubus, daerah Pilangkencang, Madiun, Jawa Timur. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah ini. Jauh sebelum penemuan von Koenigswald, ekskavasi yang dilakukan Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dubois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak, Pithecanthropus erectus, dan beberapa buah tulang paha utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak dari Pithecanthropus erectus dan Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Nama saya Bramantiara Kusuma. Saya ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Bondan. 1. Jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1945 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini disebut dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Kedua, jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Dubois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus.
Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. 3. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Schouten di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Erne Dubos, DKK, dan menyimpulkan berbagai jenis Homo. Bentuk fisiknya tidak beda jauh dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangannya jenis manusia ini sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Tempat penyebarannya di Indonesia, Filipina, dan Cina Selatan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Arya. Manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara telah hadir paling tidak sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya sehingga zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu. Yang kedua, kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dikenal dengan ras Austromelanesoid. Yang ketiga, mulai sekitar 4.000 tahun yang lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Manusia ini tergolong ras Mongoloid. Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Rietschoten di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat Jawa Timur. Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu, berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa ruas leher. Temuan wajak itu adalah Homo sapiens. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik Mongoloid maupun Austromelanesoid. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berevolusi menjadi ras Austromelanesoid. Sekarang, temuan wajak menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasnya sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sehingga wajak dapat dianggap sebagai ras tersendiri. Manusia wajak tidak langsung berevolusi dari Pithecanthropus, tetapi mungkin tahapan Homo neanderthalensis yang belum ditemukan di Indonesia ataupun dari Homo neanderthalensis di tempat Pithecanthropus erectus ataupun satu ras yang berevolusi ke arah Homo yang ditemukan di Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 2 adalah manusia liang bua. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo florensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Dikarenakan sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua permukiman di Flores. Liang gua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia pada masa praaksara. Liang gua merupakan sebuah temuan manusia modern awal dari akhir masa Pleistosen. Manusia liang gua ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang bua ini. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang bua telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praaksara. Saat T.H. Verhoeven lebih dahulu menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang bua. Ia menemukan tulang iga yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Lalu pada tahun 1970, R.P. Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Paleolitikum. Menurut Teuku Jakob, manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitikum dengan ciri Australo-Melanesoid. Tahun 2003 diadakan penggalian oleh R.P. Soejono dan Mike J. Morwood. Kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan University of New England, Australia. Penggalian itu menghasilkan temuan berupa sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjukkan aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan liang buah satu, yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat batu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis tegodon. Temuan itu sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksonominua. Benarkah manusia liang buah itu termasuk dalam spesies baru, yaitu Homo floresiensis, atau sebagai satu jenis spesies yang telah ada di kalangan genus Homo. Dalam pengamatan yang lebih mendalam terhadap manusia Flores itu, ternyata ada percampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapiens. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Syafira. 3. Perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Du Bois menyatakan bahwa Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. Pernyataan Du Bois itu kemudian menjadi perdebatan. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa ketika Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London tahun 1920-an. Merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Du Bois telah melakukan penemuan fosil missing link, sementara Bock menemukan modalitas evolusi dengan menafsirkan bahwa peralihan dari kera ke manusia terjadi melalui perkembangan fetus. Penemuan situs Zhoukoudian di Det Beijing menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus pekinensis. Seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis tidak dimungkinkan memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis. Pithecanthropus adalah salah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Karena itu perbedaan itu hanya perbedaan spesies, bukan perbedaan genus. Dalam pemandangan ini, maka Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo, dan untuk mempertahankan spesies aslinya dinamakan Homo erectus. Maka perdebatan panjang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois dalam sejarah perkembangan manusia yang berjalan puluhan tahun.